Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi Pagi, Pak. pagi, pagi. Ya, bagaimana kabar Ananda hari ini semuanya? Sehat? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat, baik Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Oh ya, hari ini kita akan belajar PAI. Bagaimana Ananda semua sudah siap untuk belajar PAI? Siap, Sudah. Pak. Oke. Ya, Terlebih Pak. dahulu silahkan dirapihkan meja dan kursinya. Mata pelajaran yang lain kalau ada silahkan untuk disimpan terlebih dahulu. Itu Bapak di meja masih lihat ada bekas sampah itu. Tolong Ananda Tono dibuang dulu ke tempatnya. Siap, Pak. Juga yang lainnya Tadi sama. bekas teman ini, Pak. Siap. Bapak lihat sudah rapi semuanya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk dipimpin. Ananda Tono disilahkan untuk memimpin berdoa. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah mari kita berdoa bersama-sama. Siap, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Tono. Baik, Bapak lanjut absen ya. Bapak cek kehadiran dulu hari ini. Yang pertama, Ananda Tanti Widianti hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ananda Tubagus Zulfikar hadir. Hadir, Pak. Ananda Tono Sartono hadir. Wah Hadir, ya, Pak. hadir ya. Alhamdulillah. Hari ini hadir semuanya. Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Bapak ingin nanya dulu terkait materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Silahkan angkat tangannya. Apa? Ananda tuh bagus apa? Tentang dakwah, Pak. Tentang takwa. Dakwah, Pak. Oh, tentang Dakwah. dakwah. Oke. Kira-kira tentang dakwah yang bisa ditarik benang merahnya, kesimpulan pada materi itu apa coba? Oke, jadi yang saya ingat dari minggu kemarin berkenaan tentang dakwah itu adalah menyampaikan sesuatu dengan baik, sesuatu dengan bijaksana, Pak. Itu, Pak. Betul, betul. Luar biasa Ananda tuh bagus. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oke, berikan applause untuk Ananda tuh bagus. Mantap. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak izin menampilkan tayangan. Di mana pada materi ini insya Allah ada beberapa pokok materi yang akan dibahas, yaitu pertama pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kedua sifat Rasul-Rasul Allah, yang ketiga tugas Rasul-Rasul Allah, dan yang keempat hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah berikut dengan dalil-dalilnya, dan juga sifat Rasul-Rasul Allah. Nah, selanjutnya Ananda semua, bahwa pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ananda akan
mencoba menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran Ananda dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian dicarikan solusinya sebagai pemecahan terhadap masalah tersebut. Nah, setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda semua diharapkan bisa menelaah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan tepat, kemudian mampu menganalisis kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Dan yang ketiga adalah Ananda semua mampu mengimplementasikan, mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan sifat Rasul-Rasul Allah dengan benar. Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja yang pertama ini sangat bermanfaat untuk Ananda semua. Yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan Ananda. Yang kedua, menyempurnakan akidah Ananda sebagai seorang muslim tentunya. Dan yang ketiga adalah Ananda diharapkan memiliki model, contoh, suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada diri Rasul-Rasul itu sudah ada suri tauladan yang baik. Nah, itu Ananda tujuan serta manfaat yang diharapkan dapat Ananda peroleh setelah mempelajari materi ini. Baik Ananda semua, untuk mengawali pembelajaran, Bapak akan mengajak Ananda semua untuk mengamati suatu tayangan video. Silahkan disimak baik-baik tayangan videonya. Warga merekam aksi saling kejar dan saling Berapa orang Pak yang Bapak lihat Pak? mengawasi anak-anak mereka agar di ibu kota Jakarta diduga hendak tawuran belas. Baik Ananda semua, ini adalah video yang menampilkan aksi perilaku tidak terpuji yang ada di dua wilayah negara kita, negara Indonesia. Yang satu terjadi di Purwakarta dan yang satu terjadi di Jakarta. Baik, setelah Ananda semua menyaksikan video tersebut, Bapak ingin ada komentar terlebih dahulu, ada tanggapan terlebih dahulu terkait video yang sudah tadi disaksikan. Bapak minta Ananda Zulnia, kira-kira seperti apa komentarnya? Tawuran itu tidak sesuai sama ajaran Rasul, Pak. Oh iya, betul sekali, luar biasa. Terima kasih Ananda Zulnia. Kalau Sama, Pak. Ananda Resmi seperti apa melihat tanggapan dari video itu? Tawuran itu dilarang dalam agama Islam, Pak. Dilarang, oke siap. Karena meresahkan dan juga tidak ada faedahnya ya, tidak ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ananda Resmi. Bapak setuju dengan dua tanggapan dari teman-teman kalian semua bahwa memang dalam video tersebut ditampilkan aksi yang tidak terpuji, apalagi bagi seorang pelajar yang seharusnya menampilkan perilaku yang baik, yang mulia, ini malah sebaliknya. Dan tentu saja video aksi yang ada di video tersebut itu sangat tidak mencerminkan keteladanan serta tidak mengimani sifat Rasul Allah. Nah, baik Ananda semua, setelah kalian mengamati video tersebut, untuk lebih menambah wawasan Ananda terkait materi ini, Bapak meminta Ananda semua untuk membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku pelajaran. Silahkan Ananda buka buku PAI-nya. Ananda buka di halaman 104 sampai 112. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah membacanya? Nah, Alhamdulillah. Sekarang setelah Ananda baca, Bapak minta Ananda tuliskan poin-poin penting yang Ananda temukan dalam materi tersebut. Silahkan tuliskan di buku PAI-nya masing-masing. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ya. Nah, sekarang izinkan Bapak untuk menjelaskan sedikit terkait materi iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak semua bisa diperhatikan pada tabel dijelaskan bahwa ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, jadi perbedaannya terletak pada kalau Nabi itu adalah menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ada juga penjelasan lain yang menjelaskan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada kalau Nabi itu tidak menerima syariat yang baru dan hanya meneruskan syariat Nabi yang sebelumnya, berbeda dengan Rasul. Rasul itu di samping meneruskan bahkan menghapuskan syariat Nabi yang sebelumnya, juga menerima syariat yang baru. Itu di antara tambahan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak semua, Bapak mau tanya, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang Anda tahu? Ayo. Ada 25. Oke, ada 25. Dan Rasul 25. Siap, Nabi dan Rasul ada 25. Betul sekali. Yang disebut di dalam Al-Quran ada 25. Tapi kalau kita melihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, ternyata jumlah Rasul itu banyak, jumlah Nabi itu banyak, ada 124.000 Nabi. Sedangkan jumlah Rasul ada 315. Ada juga yang mengatakan 312. Itu artinya banyak sekali. Sedangkan Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis ini, jumlah Nabi dan Rasul itu banyak, tapi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya 25. Kenapa? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Oke, mengimani Rasul Allah itu adalah sebuah kewajiban dan tidak bisa ditinggalkan karena merupakan bagian dari rukun iman. Kalau yang dikatakan rukun itu, kalau salah satu bagiannya hilang maka akan hilang, akan batal seluruhnya. Contoh misalkan di dalam sholat itu ada rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Kalau sholatnya tidak pakai takbiratul ihram, maka jelas sholatnya tidak akan sah sekalipun dilaksanakan sampai salam. Nah, anak-anak semua, perlu diketahui bahwa perintah beriman kepada Rasul itu dijelaskan pada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Oke, biar kita semua dapat pahala, kita baca secara berjamaah ya. Ya, Pak. Siap. Siap. Pak. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke, hebat sekali, luar biasa anak-anakku. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat pada kesesatan yang sangat jauh. Baik, anak-anak semua, kita lanjut pada pokok materi yang kedua, yaitu tentang sifat Rasul-Rasul Allah. Berbicara tentang sifat Rasul Allah, ini dikelompokkan menjadi 3
Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil atau kebalikan dari sifat wajib, dan juga yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib itu adalah sifat yang sudah pasti ada pada diri seorang rasul, di mana ada 4. Yang pertama adalah asidik, artinya benar. Yang kedua adalah al-amanah, jujur, menyampaikan amanah. Yang ketiga adalah at-tabligh. Yang keempat adalah al-fatonah atau cerdas. Sedangkan yang kedua adalah sifat mustahil. Ini artinya adalah sifat yang sudah pasti tidak akan mungkin ada pada diri seorang rasul, atau kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama adalah al-kizib, dusta. Yang kedua adalah al-khianah, berkhianat. Kemudian yang ketiga ada al-kitman, dan keempat ada al-baladah, artinya bodoh. Nah, yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah bagi rasul atau yang disebut dengan sifat kemanusiaan, artinya al-ardul basyariyah. Artinya rasul juga memiliki sifat yang sama dengan kita. Lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain macam sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz. Nah, Anda semua, itu terkait sedikit penjelasan yang Bapak sampaikan. Kira-kira dari tadi yang sudah Bapak sampaikan ada yang belum dipahami, mau ditanyakan silahkan. Yang mau bertanya silahkan, Ananda. Baik, terima kasih Ananda Tono sudah bertanya, kenapa jumlah nabi dan rasul itu banyak tapi yang disebut di dalam Al-Qur'an hanya 25, ya, seperti itu. Ya. Di dalam Al-Qur'an yang disebut itu hanya 25 nabi dan rasul. Kenapa? Karena ke-25 nabi dan rasul itu sudah sangat cukup untuk menjelaskan hidup dan kehidupan manusia sampai masa yang akan datang. Termasuk ke-25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sudah bisa dijadikan contoh, sudah bisa dijadikan model dalam kehidupan manusia terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan manusia. Karena nanti itu manusia yang datang kepada Allah itu akan beragam. Ada orang yang datang kepada Allah kemudian dia kufur, dan pada hari akhir ditanya, kenapa kamu tidak beriman kepadaku? Kemudian orang itu menjawab, bagaimana aku bisa beriman kepadamu? Engkau telah memberikan harta yang banyak sehingga aku tidak bisa beribadah karena aku terlalu sibuk dengan harta itu. Kemudian Allah menjawab, apakah kamu tidak melihat Nabi Sulaiman dengan hartanya begitu banyak tapi dia menjadi manusia yang paling taat kepadaku? Skip saja Pak, materinya di skip saja. Baik, Anda semua, terima kasih untuk pertanyaannya. Di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini adalah problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Silahkan Ananda cari permasalahan di sekitar Ananda dan untuk kemudian dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. Oke, Bapak bagi 4 kelompok ya, per baris aja sesuai bangku. Yang pertama dipimpin oleh Ananda Tono, yang kedua dipimpin oleh Ananda Tubagus, yang ketiga dipimpin oleh Ananda Resmi, dan yang baris keempat dipimpin oleh Ananda Zulnia. Nah, silahkan Ananda semua temukan permasalahan yang ada di sekitar Ananda, kemudian Ananda tuangkan ke form diskusi yang sudah di-share sebelumnya. Ini dia, bisa diperhatikan sebentar, bisa diperhatikan. Ini ada nama kelompok, silahkan dituliskan nama kelompoknya. Kemudian ini ada form untuk diskusinya. Ananda semua identifikasi permasalahannya apa, kemudian cari penyebabnya dan carikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan Bapak berikan waktu 30 menit untuk Ananda berkelompok berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Bapak persilahkan kepada Ananda Tubagus untuk menyampaikan hasil kelompok diskusinya. Silahkan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama mau bertanya dan menanggapi berkenaan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah,
sekarang Pak, kita itu harus meneladani Rasul-Rasul Allah. Sedang apakah meneladaninya itu sekedar akhlaknya saja? Apakah kalau ada orang yang meneladani dari fisiknya gimana Pak? Karena kan sering saya nggak ada jenggotnya Pak ya, susah untuk berjenggot nih. Apakah saya tidak termasuk orang yang meneladani Rasul secara fisik atau gimana Pak? Baik. Itu dari kelompok kami Pak. Baik, terima kasih Ananda Tubagus, luar biasa pertanyaannya. Sederhananya adalah kita kembali kepada prinsip normatif di mana Rasulullah sudah menjelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang paling penting itu adalah akhlak Rasulullah yang perlu diteladani dalam setiap hidup dan kehidupan kita dalam keseharian. Terima kasih Ananda Tubagus mewakili kelompok kedua. Yang selanjutnya silahkan Ananda Tono, hasil diskusinya. Baik Pak, selama ini saya amati bahwa ada orang yang betul masih berhubungan dengan Pak Tubagus, dengan teman saya Pak dengan Tubagus, bahwa orang masih meneladani Rasulullah secara fisik Pak. Misalnya memaksakan punya jenggot segala macam. Ya untuk membedakannya dari aspek akhlak itu kan mungkin tidak semuanya itu adalah sunnah gitu ya. Ya membedakannya bagaimana Pak caranya? Baik, terima kasih. Catatan yang penting dalam meneladani Rasulullah itu adalah satu tadi saya sudah sampaikan terkait dengan akhlak ya Ananda Tono ya. Yang paling penting itu adalah akhlaknya. Tidak masalah dia berjenggot ataupun tidak berjenggot. Karena orang Yahudi pun atau orang non-Muslim itu banyak berjenggot dan sekarang itu sudah tidak bisa dipisahkan atau dibedakan seperti itu ya. Kalau melihat secara fisik Rasulullah itu rambutnya ikal, panjang sebahu. Nah hari ini apakah kita salah tidak meneladani Rasulullah dengan rambut saya, misalkan bapak ini pendek seperti ini kan tidak. Nah artinya itu tidak menjadi satu hal yang penting. Yang paling penting itu adalah teladani akhlaknya, teladani kepribadiannya, teladani tentang ibadahnya dan sifat sosialnya. Baik. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih untuk menampil hari ini, bagus semua. Kita sampai kepada akhir pembelajarannya anak-anakku. Kita simpulkan bareng-bareng. Coba Ananda Rasmi, apa yang bisa disimpulkan pada materi hari ini? Oke, terima kasih. Ya, bahwa iman kepada Rasulullah Allah itu adalah meyakini sepenuh hati bahwa kita harus mengimani semua Rasul-Rasul Allah. Kalau Ananda Julnia bagaimana kesimpulannya yang bisa ditarik? Ya, betul sekali. Bahwa sifat Rasul itu ada wajib, ada mustahil dan juga ada jaiz. Wajib ada 4, mustahil ada 4 dan jaiz itu adalah sifat kita, sifat manusia biasa. Baik, anak-anakku, bahwa materi ini harus diteladani dan harus diterapkan pada keseharian kita. Jangan lupa kita harus meneguhkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah karena itu berkaitan dengan rukun iman yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, untuk di rumah Ananda semua bisa lanjutkan mempelajari tentang tugas-tugas Rasul dan insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, dan di akhir ada evaluasi pembelajaran sudah Bapak share melalui grup WA, silahkan untuk dikerjakan. Alhamdulillah sudah selesai evaluasi pembelajarannya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sehat semuanya Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelum berdoa, sebelum ditutup berdoa dulu dipimpin oleh Pak Ananda Tono. Silahkan KM-nya. Baik. Sebelum acara ini selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.